tipe saya secara fisik, bukan tipe saya secara style, bukan tipe saya secara gaulnya atau apa, maka ini tidak masalah. Bisa jadi itu yang akan menyempurnakan kita. Ini buat someone yang kadang dia bilang gini, nggak ngeklik sih Ustadz, gitu. Suka bilang gitu tuh, nggak ngeklik Ustadz, belum dapat Ustadz, belum kerasa Ustadz, atau bukan tipe saya Ustadz, kan suka bilang gitu ya, bukan tipe. Ternyata bisa jadi yang bukan tipe saya itu lebih baik buat kita. Jadi jangan buat syarat yang nggak dibuat oleh Nabi deh. Syaratnya tuh harus kayak gini, tinggi sekian atau apa. Enggak usah gitu-gitu amat. Udah ada syarat yang dibuat Nabi kan 4 kan ya. Cantik itu artinya menarik. Kemudian apa? Berharta, arti berharta ini nggak harus kaya raya, tetapi dia bisa ngelola harta. Kemudian nasab, anak orang baik-baik. Dan yang paling penting itu akhlak atau agama. Udah aja. Kalau akhlaknya baik, apalagi udah rajin ke taklim, insya Allah udah aja, nggak usah terlalu banyak persyaratan. Yang ini bukan tipe saya, ini bukan tipe saya. Bisa jadi yang kamu tidak sukai dari mereka, ternyata itu baik buat kamu. Coba buka nih Al-Quran surat An-Nisa. Baru kemarin kita baca di Qiyamul Lail. Ini Allah sendiri yang ngomong kayak gitu nih. Surat An-Nisa ayat 19. Di akhir ayat 19. Di akhir ayat 19. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau kalian tidak suka atau nggak ngeklik atau bukan tipe saya terhadap perempuan, maka bisa jadi yang kalian tidak suka itu akan Allah jadikan di dalamnya banyak sekali kebaikan. Yang ternyata yang bukan tipe saya itu ternyata justru itu yang paling banyak kebaikannya buat kita. Sehingga kalau yang bukan tipe saya, tapi bukan karena dia berbuat dosa, bukan tipe saya secara fisik, bukan tipe saya secara style, bukan tipe saya secara gaulnya atau apa, maka ini tidak masalah. Bisa jadi itu yang akan menyempurnakan kita. Jadi jangan hanya mencari yang seperti tipe saya, karena tipe saya itu belum tentu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih ngerti, kalian nggak ngerti. Udah aja. Kalau ada yang emang udah niat baik pengen dinikahin, udah aja. Jangan bilang bukan tipe saya. Kalau memang udah udah cocok nih, kira-kira face-nya, penampilannya udah good looking, udah sesuai dengan selera kita, udah aja, nggak usah terlalu banyak persyaratan. Itulah rahasia kenapa saya alhamdulillah dulu habis lulus dari kuliah langsung nikah, nggak terlalu banyak milih, langsung saya bilang ke Ustadz, saya mau pulang ke Aceh. Kenapa? Pengen nikah. Udah nggak usah pulang, saya cariin di sini. Terus diperkenalkan sama Ustadz, kenalannya tuh agak-agak nggak keren gitu, bukan kenalan di halakoh, kenalan di masjid, enggak, kenalannya itu di lagi beli kebab. Ustadznya lagi beli kebab terus manggil saya, Hanan kesini gitu. Terus dia udah gitu juga, saya datang biasa aja kan dengan penampilan yang saya kira nggak mau dikenalin, mau ketemu Ustadz doang, jadi penampilan saya biasa-biasa aja. Pas ngeliat ternyata ini nih, gimana menurut kamu? Aduh, kan saya nggak pede banget kan penampilannya. Lagi gitu, itu lagi nggak jelas gitu. Saya belum, dulu saya kan kalau di Mesir kalau mau ke kampus masih suka jaga-jaga penampilan pakai gel gitu. Terus bahkan saya pernah ada masa-masa udah pakai gel terus digini-giniin. Masa rambut saya tuh nggak jelas gitu, ditarik-tarik. Udah gitu wangi terus. Dulu saya suka fitness, cuma kempes lagi gara-gara udah males. Fitness apa segala macam. Pas mau dikenalin sama Ustaz, justru masa-masa saya lagi acak-acakan. Tetapi alhamdulillah istri saya ini luar biasa. Dia yang justru menerima saya apa adanya, bukan saya menerima dia apa adanya. Dia bilang, ya saya mah terserah Ustadz, kan diamnya seorang perempuan itu berarti ya. Nah tinggal di saya nih. Saya langsung waktu itu ngirimin dia 1 bait lagu dari Melly Guslow waktu itu. Akhirnya dia jatuh cinta. Udah kita nikah deh. Alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai
putra-putri dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak syarat, udah aja yang bukan tipe kita asalkan bukan melanggar syariat itu insya Allah jadi kebaikan. Lanjut. Poin berikutnya, ini buat ibu-ibu nih, ayah dan ibu. Mudahkan pernikahan, jangan dibuat susah. Mudahkan pernikahan, jangan dibuat susah. Apa kata Nabi tentang pernikahan yang paling baik? Pernikahan yang paling berkah itu, kata Nabi, adalah pernikahan yang mudah dan yang ringan maharnya. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya. Jadi yang cewek minta mahar itu yang paling ringan. Coba balik ke yang paling atas, yang nomor 1. Jadi ringan, yang paling ringan maharnya nomor. Nah, ada KitKat, itu bisa jadi mahar tuh. Ya, coklat, wafer, ya. Atau setangkai bunga atau senjata mainan, itu juga bisa jadi mahar. Pokoknya apa aja deh. Kalau nggak ada apa-apa, sorbannya juga bukain aja, ketahuan tuh orangnya mana gitu, ada di sini. Pokoknya maharnya diringankan. Jadi ini benar banget mewakili apa yang kita bahas. Jadi bisa maharnya cuma KitKat doang. Kamu punya apa? Aku cuma punya KitKat. Dah aku mah apa tuh gitu misalnya. Udah. Terima aja udah kalau kayak gitu. Yang penting niatnya baik gitu. Terus atau dia memberikan setangkai bunga dan durinya udah dibersihin sama dia, setangkai bunga mawar yang tak berduri, dikasih sama kita. Itu terima aja, Masya Allah ya, dia niatnya tulus banget, bukan mau jadi pacar saya tapi pengen jadi imam saya. Dengan takbir kita menerima Allahu Akbar gitu. Terima aja, seringan dengan mahar. Kalau nggak ada apapun, Al-Quran deh. Gimana Al-Quran? Hafalan. Kamu punya apa? Maaf ya, aku punyanya Al-Ikhlas. Ikhlas banget pokoknya gitu. Insya Allah kalau maharnya Al-Ikhlas, insya Allah pada punya ya. Dan itu ada hadisnya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Nih jomblonya sahabat nih, datang ke Rasul. Ya Rasul, saya pengen nikah. Miskin banget nih orang, cuma gak disebutkan namanya. Kata Rasulullah, ya sudah, coba kamu pulang ke rumah, carilah mahar yang kamu bisa berikan. Walaupun cuma cincin besi. Pulang dia ke rumah, disuruh sama Nabi. Dia pulang ke rumah, nyari-nyari di rumahnya. Terus balik lagi, ya Rasul. Kata Rasul, gimana? Kamu dapat apa di rumah? Gak ada apa-apa di rumah saya Rasulullah untuk jadi mahar. Terus kamu punya apa? Gak ada apa-apa ya Rasul, cuma punya sehelai baju yang saya pakai sekarang ini. Hah? Kalau kamu kasih itu sebagai mahar, terus kamu pakai apa? Kan gak keren banget kan ya? Pernikahan bajunya mana? Saking gak punya apa-apa, cuma punya sehelai baju, itu luar biasa. Akhirnya Nabi bilang, ya udah, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Kata dia, ada ya Rasul, cuma gak disebut Al-Ikhlas. Mungkin dia hafal beberapa juz Al-Quran lah, keren lah ya. Masa Al-Ikhlas doang kan gak kurang menghargai perempuan. Berikan yang lebih banyak. Kalau saya dulu mahar saya, ini ikhtilaf memang secara fikih. Ada ulama mengatakan gak boleh, harus perhiasan. Tapi ada hadis yang kayak gitu. Dulu saya selain mahar cincin, saya maharnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu salah satunya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Hafalan surat At-Tahrim. Waktu itu saya belum hafal, langsung hafal cepet-cepetan. Udah setelah seminggu store ke ustaz saya, udah siap nikah nih. Udah langsung nikah dengan At-Tahrim dan satu perangkat buku fikih namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahab Az-Zuhaili yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah ini buku ini masih ada di rumah saya, malah jarang dibuka karena zamannya juga mahar kan ya, gak boleh dirusak-rusakin. Jadi saya bukanya itu yang software aja, yang Wahab Az-Zuhaili yang hard covernya, yang hard copy-nya ada di rumah. Ini maharnya. Jadi kata Nabi, apa yang kamu punya dari Al-Quran? Saya punya beberapa hafalan. Akhirnya kata Nabi, saya nikahkan kamu dengan fulan, si perempuannya, dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Jadi ayo, siapa yang mau hafal surat At-Tahrim, datang ke saya store. Insya Allah udah siap tuh. At-Tahrim, Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Ankabut udah tuh. Al-Ankabut 1. Jadi apa aja mudahkan. Yang perempuan juga gitu. Kalau dia tanya, saya kasih apa maharnya buat kamu? Apa yang kamu bisa aja gitu. Gak usah bilang, kalau mahar sih, kalau bisa sih Alfat gitu. Terus juga rumahnya satu villa misalnya. Gak usah gitu-gitu amat. Walaupun gak salah ya meminta mahar yang bagus, yang karena ini salah satu problem di Mesir itu. Kenapa orang Mesir nikahnya kalau udah doktor usia 40 tahun? Karena mahar perempuannya itu mahal-mahal. Harus punya villa, minimal apartemen. Kemudian juga harus punya kendaraan, harus punya pekerjaan yang jelas. Gak usah gitu-gitu amat.